PDI Perjuangan mau jujur bahwa anak tapol-napol itu kemarin ke sana mayoritas. PDI Perjuangan, ya kan? Karena saat itu yang semasif dengan saya ini menganggap bahwa selama 32 tahun lebih diktator otoriter Soeharto memimpin, itu kita merasa tertunda sekali, dan begitu muncul figur Megawati yang dijadikan lambang perjuangan rakyat, mungkin ekstrimnya lambang perlawanan rakyat, dan kita ini berharap ada satu perubahan. Makanya kita semua memberikan suara kepada PDI Perjuangan. Benarkah Ripka Ciptaning akui semua anak PKI gabung PDI Perjuangan? Hoax atau fakta? Simak ulasan selengkapnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Narasi bahwa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ripka Ciptaning, mengakui semua anak Partai Komunis Indonesia bergabung ke partainya beredar di Facebook. Narasi itu terdapat dalam sebuah gambar tangkapan layar di YouTube yang berjudul Pengakuan Ripka Ciptaning, Semua Anak PKI Bergabung ke PDIP, yang dibagikan oleh halaman Facebook Generasi Milenial pada 5 Juli 2020. Tidak ada penjelasan lain dalam unggahan halaman Generasi Milenial itu hingga artikel ini dimuat. Unggahan tersebut telah dibagikan lebih dari 150 kali, dikomentari lebih dari 100 kali, dan direspon lebih dari 450 kali. Unggahan itu beredar di tengah ramainya pembahasan tentang PKI sejak Mei lalu karena usianya yang genap 100 tahun pada 23 Mei 2020. Isu ini juga ramai sering dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Rancangan undang-undang ini mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Salah satu alasan penolakan RUU HIP adalah adanya kekhawatiran bahwa aturan tersebut dapat membangkitkan komunisme. Fraksi PDIP sebagai pengusul RUU HIP pun menjadi sasaran. Dalam aksi massa di depan gedung DPR Senayan, Jakarta, pada 24 Juni lalu terjadi insiden pembakaran bendera PDIP oleh massa. Namun, apa benar Ripka Ciptaning mengakui semua anak PKI gabung pada PDIP? Berikut pemeriksaan faktanya. Dengan memasukkan kata kunci wawancara Ripka Ciptaning di kolom pencarian YouTube, tim Cek Fakta Tempo menemukan bahwa gambar tangkapan layar itu bersumber dari video talkshow. Analisa yang ditayangkan oleh stasiun televisi LaTV yang saat ini berganti nama menjadi TV One pada 2002. Sumber asli video itu yakni kanal YouTube LaTV sudah dihapus, namun Tempo menemukan salinan video tersebut yang diunggah oleh kanal Andre Agusta W A20 pada 2016. Video itu terbagi dalam 3 bagian yang masing-masing berdurasi 10 menit 42 detik, 6 menit 57 detik, dan 6 menit 14 detik. Video wawancara sepanjang hampir 30 menit itulah yang dipotong menjadi hanya beberapa menit dan diunggah oleh kanal YouTube lain dengan narasi yang menyesatkan. Salah satunya adalah video yang dengan judul Pengakuan Ripka Ciptaning, mayoritas anak PKI bergabung ke PDIP, yang diunggah oleh kanal Lowo Ijo pada 3 April 2019 lalu. Judul ini mirip dengan yang terdapat dalam gambar tangkapan layar unggahan halaman Generasi Milenial. Konteks wawancara. Wawancara LaTV tersebut sebenarnya terkait dengan buku yang diluncurkan oleh Ripka Ciptaning yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Selain Ripka, LaTV juga menghadirkan Saprianus Aor, wakil pemimpin redaksi harian Suara Pembaruan. Ada pula kesaksian keluarga ex-anggota PKI dari Semarang dan Medan yang mengalami diskriminasi selama Orde Baru. Dalam wawancara itu, Ripka menjelaskan bahwa ada 2 hal yang menjadi misinya menulis buku tersebut.
pertama agar semakin banyak orang yang mengetahui adanya perlakuan diskriminatif oleh pemerintahan Orde Baru terhadap keluarga dan anak-anak anggota atau kader PKI. Sebagai seorang dokter, Ripka bercerita bahwa kliniknya pernah ditutup paksa karena ia anak anggota PKI. Kedua, agar anak-anak anggota PKI segera bangkit, menghapus rasa minder dan juga trauma. Mereka harus berani melawan ketidakadilan yang dirasakan selama Orde Baru sebab pembantaian dan pemenjaraan terhadap anggota dan simpatisan PKI pada 1965 hingga 1966 tidak melalui proses pengadilan. Ini semua adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak pernah dituntaskan, katanya. Ripka pun berharap dibentuk sebuah pengadilan HAM agar persoalan 1965 hingga 1966 bisa diselesaikan. Pengadilan HAM ini diharapkan dapat mendorong rekonsiliasi, di mana nantinya pihak yang dinyatakan bersalah harus meminta maaf dan para korban harus menerima maaf tersebut. Di bagian akhir wawancara, Ripka menyatakan bahwa anak-anak ex-anggota atau simpatisan PKI memberikan suara kepada PDIP dalam pemilihan legislatif 1999. Saat itu mereka berharap sosok Megawati Soekarno Putri yang menjadi simbol perlawanan rakyat selama Orde Baru dapat memberikan perubahan dan memperjuangkan nasib mereka dalam mencari keadilan. Namun Ripka menyatakan bahwa belum terlihat perjuangan PDIP terkait perubahan bagi anak-anak ex-anggota atau simpatisan PKI tersebut. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda Mbak Mega memperjuangkan ke arah sana, kata Ripka. Konteks pernyataan Ripka inilah yang dihilangkan dalam berbagai video yang diunggah oleh sejumlah kanal YouTube. Video yang dipotong menjadi hanya sekitar 1 menit tersebut kemudian diberi judul yang menyesatkan. Adapun Siprianus Ayor menjelaskan secara sosiologis peristiwa 1965 menimbulkan dampak psikologis pada anak-anak ex-anggota PKI. Selama pemerintahan Orde Baru, anak-anak ex-PKI diperlakukan tidak manusiawi dan diskriminatif, padahal mereka tidak mewarisi kesalahan orang tuanya. Di sisi lain, secara ideologis PKI sulit untuk bangkit lagi karena ideologi komunis sudah dianggap gagal menjadi solusi bagi kesejahteraan termasuk di negara-negara lain. PKI sulit muncul lagi di Indonesia karena akan dihadapkan dengan trauma masa lalu, katanya. 5. Pelurusan sejarah tersebut penting agar peristiwa 1965 tidak terulang lagi, seperti adanya orang-orang yang tewas dan dipenjara tanpa pengadilan. Menurut dia, hak asasi harus ditegakkan dan menjadi pedoman ke depannya. Pemerintah harus meluruskan sejarah yang saat ini kontroversial karena kebenaran itu hanya ada pada sejarah. Pengungkapan sejarah 1965 setelah pemerintahan Presiden Soeharto jatuh, upaya-upaya mengungkapkan sejarah terkait peristiwa 1965 banyak dilakukan, baik oleh peneliti-peneliti berbagai lembaga dan para penyintas peristiwa 1965. Salah satu tujuannya adalah memperjuangkan keadilan buat para penyintas peristiwa 1965 yang diperlakukan secara diskriminatif selama Orde Baru. Bahkan setelah lebih dari 4 dekade, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membuka kembali kasus pembunuhan massal 1965 hingga 1966 yang sebagian besar menimpa anggota dan simpatisan PKI. Pada 2012, Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa brutal yang diduga menewaskan lebih dari 500.000 jiwa itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Setelah melakukan penyelidikan, selama 4 tahun, bukti dan hasil pemeriksaan saksi menemukan terjadinya 9 kejahatan yang masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Ketua Tim Penyelidikan Pelanggaran Kemanusiaan 1965 hingga 66, Nurholis, di kantor Komnas HAM pada 23 Juli 2012 seperti dilansir dari arsip pemberitaan Tempo. Kesembilan pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya, penganiayaan dan penghilangan orang secara paksa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, seluruh pelanggaran itu adalah kejahatan HAM berat. Nurholis mengatakan para korban dalam peristiwa ini mengalami kejahatan berlapis, banyak korban yang diusir lalu dirampas kemerdekaannya atau diperbudak. Ujarnya,
Kejahatan-kejahatan itu pun diduga dilakukan secara meluas dan sistematis, pasalnya kejahatan terjadi merata di seluruh Indonesia dalam kurun waktu bersamaan. Jenis kejahatan yang terjadi pun serupa, misalnya ada 15 orang dieksekusi di Maumere dalam waktu hampir berbarengan. Ada kejadian serupa di Manado, Palu, Medan, dan Palembang. Data Komnas HAM tersebut juga diperkuat dengan sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika Serikat soal tragedi 1965 yang kembali dibuka ke publik pada 2017. Dilansir dari BBC, dokumen itu menguak sejumlah surat dari dan ke Amerika terkait pembunuhan massal pasca 1965. Ketiga lembaga yang membuka dokumen tersebut adalah National Security Archive atau NSA dan National Declassification Center atau NDC, kedua lembaga nirlaba serta lembaga negara National Archives dan ERCOT atau Record Administration. Kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Ripka Ciptaning mengakui semua anak PKI gabung PDIP menyesatkan. Klaim itu bersumber dari pernyataan Ripka dalam talkshow analisa di LaTV pada 2002 lalu yang telah diubah. Pernyataan asli Ripka adalah anak-anak ex anggota PKI yang menjadi korban pada 1965 hingga 1966 memberikan suaranya kepada PDIP dalam pemilihan legislatif 1999. Mereka berharap sosok Megawati yang menjadi simbol perlawanan rakyat selama Orde Baru dapat memberikan perubahan dan memperjuangkan nasib mereka yang mengalami diskriminasi selama Orde Baru.